Di video sebelumnya kita sempat bahas soal meskipun tempatnya nggak strategis, tapi kita bisa laku bisnisnya gitu kan. Ya, ya. Tapi kemarin kita ditampar sama fakta. Ada konten kreator ya? Atau bukan konten kreator apa ya? Pebisnis. Pebisnis yang bikin konten tentang bisnisnya dan dia tuh kayak komplain atau apa ya, berbagi keresahan. Ya, curhat. Curhat. Bisnisnya nggak laku-laku gitu. Ya, jadi ada owner coffee shop. Dia punya coffee shop. Nah, sayangnya tuh dia buka coffee shopnya di pasar. Oke, pasar. Tapi kan kios pasar. Kios pasar, oke. Tapi kan maksudnya gini, pasar itu kan tempat yang emang tempat jualan, Jis. Iya. Tapi kenapa bisa nggak laku nih? Kenapa nih? Wah, ini banyak analisa sih, banyak sih. Oke. Kalau di video sebelumnya kita kan menemukan ada bisnis terpencil tapi laku. Laku. Nah, tapi bisnis terpencil ini dia beda tuh secara apa ya? Secara market mungkin ya, secara market, secara vibes-nya dengan di pasar gitu. Oke. Beda ini. Oh iya, mungkin maksud kamu dia udah melakukan branding kan? Siapa yang meskipun tempatnya tidak strategis nih, yang di video sebelumnya gitu kan? Ya. Dia udah melakukan branding sesuai dengan target pasar, juga sesuai dengan branding bisnis dan lingkungannya gitu mungkin. Atau lokasinya di bisnis terpencil gitu. Kalau di video sebelumnya, bisnis tetap laku walaupun di tempat terpencil. Ya karena memang dia marketnya itu bukan di pasar gitu, maksudnya di rumah gitu ya, bikin di rumah, bikin di ada suasana lah di situ, ada suasana lah. Oke. Beda dengan kios pasar yang sampingnya toko lagi, depannya toko lagi, belakangnya toko lagi gitu. Mau ngapain gitu, beda gitu, secara suasana beda. Terus berbeda di marketnya nih. Iya, masalahnya kan dia jualan coffee shop gitu ya. Ya. Yang coffee shop itu kayak apa namanya? Semacam sejenis image-nya itu udah kayak kafe, tempat nongkrong gitu ya. Iya. Dan ya ini sedangkan ini tadi sampingnya lagi udah ruko lagi. Sampingnya lagi udah toko lagi, bentuk toko kayak gitu yang berjejer kayak gitu. Iya. Belakangnya toko lagi, depannya toko lagi gitu ya. Iya, benar. Jadi secara value gini, jadi kalau di video sebelumnya kita kan menjelaskan boleh bisnis di tempat terpencil asal value-nya dinaikkan. Sehingga value-value ini, nilai-nilai yang lain ini mengalahkan tempat yang tidak strategis ini gitu. Oke. Contoh, tempatnya tidak strategis tapi suasananya enak ya. Makanannya enak kalau jual makanan gitu ya. Terus mungkin ramah, harganya murah gitu kan. Jadi ada value-value lain yang naik gitu. Kalau ini udah tidak strategis gitu ya. Terus value suasana kurang gitu. Jadi banyak yang harus di ini. Ya, mungkin dia punya value lebih yang lainnya. Kan dia klaim bahwa minumannya enak kok gitu loh. Ya. Dia udah marketing nih. Udah awalnya waktu modalnya masih besar gitu. Udah food vlogger gitu. Ya, endorse kayak gitu ya. Terus udah ngiklan, udah bikin konten. Tapi ternyata tetap aja nggak laku gitu. Iya. Karena pasar ini. Iya, dugaan kita kayaknya ini memang image dari pasarnya atau apa ya gitu. Ya, jadi salah tempat sih, memang ini mah salah tempat sih. Ibaratnya kan gini nih, kita kan pakai meskipun kita di tempat yang terpencil, tapi kalau kita naikkan value-nya nih. Ya. Nah itu kalau kita jualan makanannya enak kayak gitu ya. Terus suasananya dibuat enak gitu dan masih banyak deh value yang bisa mengundang orang datang ke tempat kita gitu ya. Benar. Oke. Yang ini juga sebenarnya dia naikkan value-nya gitu. Ya. Kopinya dia enak gitu. Ya. Mungkin hanya itu aja. Ya. Jadi yang lainnya kurang gitu. Sehingga ya udah gitu. Jadi gak laku. Suasananya nggak buat ngopi shop banget gitu mungkin ya. Iya. Jadi ada beberapa analisa nih terkait tentang buka bisnis di pasar. Oke. Ya. Yang pertama adalah orang ke pasar itu
biasanya mengandalkan orang yang lewat. Karena pasar ini seperti marketplace. Orang datang ke pasar, contoh mau beli sayur. Sekalian deh saya mau lihat-lihat siapa tahu ada yang tertarik nih baju. Iya, iya. Ibaratnya orang datang ke pasar itu dia udah punya tujuan. Ya. Tapi sisanya dia lihat-lihat gitu. dia lihat-lihat gitu. Sehingga ada momen kita mengandalkan orang yang sembarangan lewat, apakah kemungkinan dia beli atau enggak gitu. Iya, iya, iya. Orang berkerumun itu biasanya di depan banyak, makin ke belakang makin sepi. Nah, lokasi menentukan nih kalau di pasar. Semakin belakang semakin sepi. Iya, benar, Ya. benar. Harganya juga semakin murah, wajar. Toko belakang murah karena ya sepi gitu. Iya, 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 iya. Nah, sehingga apa ya namanya ya? Sehingga kita harus lihat dulu pasar ini ramai atau tidak. Ya. Si pasarnya dulu nih ramai atau enggak sih? Si pasar ini gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Masalahnya pas kemarin saya lihat-lihat gitu ya di Google Street-nya, Ya. di di video-video kontennya, itu pasarnya aja masalahnya kayaknya sepi deh. Iya bener. Ketika lihat konten lain, dia kan nge-videoin suasana tuh. Lah jangankan dia toko lain aja sepi gimana gitu. Jadi agak susah ya. Susah. Jadi misalkan dia jor-joran ngiklan dan lain sebagainya, mungkin ada 1-2 yang tertarik gitu. Tapi ya bangunan suasananya orang pengen ngopi itu salah satunya kalau saya gitu ya. Sebagai konsumen yang seneng nongkrong ngopi gitu sama teman-teman, itu salah satunya value-nya adalah suasana. Suasana benar. Untuk rasa sih saya ngerasa bukan yang lidah kopi banget kayak gitu ya. Iya. Mirip-mirip gitu, tes kopinya tuh mirip-mirip, enak lah udah enak lah gitu maksudnya. Lagian juga orang Indonesia ngopi tuh banyak yang manis-manis gitu kan. Iya, kadang kita memaklumi rasanya agak kurang, tapi ini enak nih. Kadang kita memaklumi gitu. Ya nggak apa-apa lah rasanya yang ini juga gitu. Karena ini enak tempatnya gitu buat mungkin ngabisin waktu setelah kerja, buat ngobrol sama temen, suasana enak nih. Ya udah di sini aja lah gitu. Kadang gitu. Iya, ibaratnya kita membandingkan dengan kopi shop yang lain nih, Ya. yang di sana lebih enak sebetulnya. Yang di sini dia nggak seenak yang di sana tapi tetap enak gitu. Ya tetap enak di sini juga. Masih di standar enak gitu maksudnya. Nggak enak banget tapi enak aja gitu ya. Gitu. Tapi ketolong sama suasana misalkan. Atau misalkan ketolong karena deket musola misalkan. Ada musolanya besar. Ya itu. Iya. Jadi saya tuh datang ya nyobain ke sini salah satunya experience tempat juga gitu salah satunya. Benar. Nah kalau ini dilihatnya juga kayak yang buat ini mah kayak tempat yang buat khususnya buat yang delivery order gitu. Nggak enak buat minum buat nongkrong situ di ya. tempat. Karena tempatnya juga kecil, terus tempat duduknya juga kita langsung berhadapan dengan mukanya langsung bar gitu lah istilahnya bar ya. Jadi berhadapan langsung dengan baristanya gitu dan kadang orang butuh privasi juga kan gitu. Butuh agak jarak lah dengan orang yang pemilik tokonya gitu. Ya itu gitu. Jadi si pasar ini memang punya karakteristik tersendiri lah gitu ya. Tadi semakin dalam semakin sepi harus lihat dulu kondisi pasarnya. Rame atau enggak gitu. Iya. Nah yang kedua karena saya juga punya pengalaman nih di pasar nih. Bikin toko plastik di pasar. Di depan gak laku juga. Oke. Di depan Di pasar dan gak laku juga di gitu pasar ya? gak laku juga. Padahal kan kita sih mikirnya orang yang beli adalah para pedagang di pasar ini nih. Pasti kan butuh plastik dong gitu. Tapi kalau pasarnya sepi ya mereka beli plastik buat apa gitu. Oke, berarti kondisinya pasarnya sepi juga nih kasus yang kamu. Sepi juga. Ini ya maksudnya mirip juga nih dengan pengamatan di video-video UMKM ini ya. Ya. Kayak gitu. Ya akhirnya kan mengandalkan orang yang lewat aja gitu. Jadi
karena di depan masih ketolong lah. Ngandalin orang yang lewat beli ya udah gitu. Masih sebenarnya masih aman tapi tetap kita akhirnya tutup juga. Ya karena ada biaya sewa dan sebagainya gitu biaya ya. sewa dan lain-lain. Ya. Ibaratnya kalau nutup sih nutup buat sewa tapi jadinya nggak ada untung gitu. Iya, ngapain capek doang gitu. Capek doang iya, gitu capek kan. doang akhirnya. Jadi itu pasar ini punya karakteristik sendiri lah. Nah, kalau teman-teman mau jualan di pasar harus lihat dulu pasarnya ramai atau enggak. Terus image pasarnya apa? Benar. Ya. Image pasarnya apa nih? Karena ada pasar yang selayaknya pasar yang tradisional gitu ya. Pasar bersih, pasar tradisional, tapi yang umum-umum aja yang dalam artian dia hanya jualan sayur, jualan daging, jualan baju segala macam gitu ya. Yang marketnya itu orang tua yang datang ke situ. Orang tua, mungkin kebutuhan rumah tangga lah yang datang ke situ gitu. Tapi ada juga pasar-pasar yang memang dia udah terbangun duluan tuh suasananya. Contoh kayak Blok M. Itu kan kios-kios kecil juga sebenarnya, kayak pasar lah. Tapi dia image Blok M ini dibangun gitu. Image-nya ya. Image-nya dibangun. Sehingga anak muda datang ke sana gitu. Buat nongkrong Buat dan nongkrong. sebagainya. Jadi padahal sebetulnya kayak kotak-kotakan pasar aja gitu ya. iya, kotak-kotakan pasar aja. Cuman area luasnya itu dibikin bangku-bangku buat makannya gitu. Iya, ya vibes-nya juga kayak vibes enak nih buat nongkrong kayak gitu ya. Iya, akhirnya jadi bagus gitu. Terus mereka bikin konser di situ gitu untuk menarik massa gitu. Ayo kita menarik massa, dan kiri kanannya juga misalkan di Blok M itu misalkan coffee shop. Depannya sushi gitu. Sampingnya misalkan kue gitu ya. Ya itu mah makanan aja gitu. Satu lokasi yang makanan aja gitu. Iya. Ya. Nah jangan sampai kita buka di lokasi misalkan jualan makanan, samping kiri kanannya misalkan toko baju gitu. Iya. Jadi kurang. Iya. Atau misalkan yang lebih parah, misalkan toko daging ikan, nah itu kan aroma bau kan apalagi gitu. Habitatnya jadi agak aneh mungkin gitu ya. Iya, habitatnya jadi agak aneh di situ. Beda kalau misalkan ada orang bikin kopi shop di rumah. Di rumah kopi shop ya misalkan. Masuk Perum. Jalan Perum masih oke tuh buat suasana lah. Iya. Dalam artian masuk parkir gampang. Terus outdoor bisa outdoor gitu ya. Iya. Bisa inilah. Dan rumahnya juga didesain jadi kayak coffee shop gitu. Ya, rumahnya juga bisa jadi buat coffee shop, direnov-renov dikit. Direnov dikit. Vibe-nya di vibe coffee shop gitu. Ya kita tahu lah kalau coffee shop gede vibe-nya gitu ya. Ya. Kemudian ditiru kan. Ditiru vibes-nya itu. Iya, gitu. kerikil-kerikil gitu-gitulah. Nah itu maksud saya itu ketika buka bisnis. Ini nih kalau di pasar nih memang tuh harus jeli dulu gitu. Iya. Jangan sampai kita buka di pasar yang biasa aja tapi buka sesuatu yang mungkin buat anak muda gitu. Nah itu salah market itu udah. Ini kayaknya pasarnya pasar sepi ya kalau saya lihat ya. Terus ininya juga kalau misalkan ngincer orang-orang yang jualan di situ biar beli kopi ke dia. Kurang masuk kalau harga kopi shop. Iya. Kan orang-orang di situ kan biasanya ngopi pekerja kasar, terus penjaga toko. Kalau warkop mungkin masuk ya. Warkop masih masuk, warkop di dalam gitu. Karena ya harganya masih terjangkau lah oleh penjaga toko. Penjaga toko gajinya berapa gitu. Iya. Soalnya ya pasar ya kan image-nya tergantung pasarnya gitu ya. Iya. Masalahnya ini yang kita lihat kayak gitu ya. Ini pasarnya kayak yang nggak terlalu rame gitu kan. Ada pasar yang rame-rame banget gitu ya. Kadang ada pasar yang nggak rame dan dia mungkin bertempat di situ yang nggak rame. Iya, kenapa buka kopi shop gitu? Kalau saya sih lebih kalau saya ya, kenapa nggak buka jualan biji kopinya doang gitu. Jualan biji kopinya doang, jualan misalkan kopi gilingnya doang gitu. Jualan peralatan kopi itu masih masuk tuh ke pasar tuh. Iya. Jadinya ya pasar bahan-bahan ya dia. Iya, pasar bahan-bahan. Terus pilih tokonya juga yang
di tempat yang sekelilingnya tuh jualan bahan-bahan makanan gitu. Image-nya tuh jadi ya orang tuh kalau ada apa ya penjual kopi kayak gitu ya belinya ke dia. Ya Karena tuh ke dia sana jual- tuh di pasar itu ada penjual benar. kopi gitu. Benar. Kalau kopi shop ke pasar tuh jadi aneh akhirnya kan. Iya, aneh bener sih. Ini mau ini apa namanya di warkop, bukan kopi shop. Kopi shop kok di pasar gitu kan jadinya. Ya. Agak kurang di situ. Iya. Bener-bener. Dan ternyata ya uniknya dia udah jor-joran marketing tapi nggak laku. Itu unik sih menurut saya gitu. Unik, dia bilang sekarang udah nggak ada budget buat iklan lagi gitu. Udah nggak ada budget buat promosi lagi, buat endorse lagi, iklan lagi udah nggak ada katanya. Bahkan kalau bisa kita menekan operasional, dia bilang gitu. Soalnya katanya bahkan sampai yang beli itu paling sehari satu, bahkan nggak jarang itu nggak ada yang beli. Ya. Kan gitu, wah parah banget kan berarti kan gitu. Parah banget sih, parah banget itu, parah banget. Sampai yang apa namanya ownernya itu 1 juta view ya. Ya 1 juta view tuh. 1 juta view. Ya mudah-mudahan sih apa namanya nanti bisnisnya meningkat lagi, dapat ketemu deh apa namanya Selahnya lah. Selahnya gitu bener. Di pasar sih boleh tapi jangan di yang itu gitu maksudnya. Soalnya dia bukan di tampilan depan pasarnya juga, di dalamnya lagi gitu kan. Di dalamnya dan saya lihat tuh kiri kanannya bukan kayak apa itu toko apa gitu. Maksudnya di tengah-tengah yang sangat random tiba-tiba ada kopi shop di situ gitu. Iya gitu. Ya intinya sih kalau tempat kalian tidak strategis ya kalian kan harus meningkatkan value lain. Itu udah benar sebenarnya, udah oke. benar. Cuman jangan terlalu jangan terlalu banyak nih minusnya. Minimal minusnya cuma satu nih, tempat tidak strategis cuma itu. Iya. Kalau jangan sampai tempat tidak strategis, suasana juga kurang mendukung misalnya. Benar. Jadi terlalu kebanyakan minusnya gitu ya. Terlalu banyak minusnya sehingga value-value yang lainnya tidak bisa Tidak mengalahkan. mampu. Ya, tidak mampu mengalahkan si ininya. Si apa namanya? Yang minus-minusnya. Yang minus-minusnya. Terlalu tergerus yang nggak mampu ngangkat kayak gitu. Ya. Yang plusnya itu nggak mampu ngangkat kayak Nah, gitu ya. belum parkirannya tuh bayar berapa lagi di pasar yang itu tuh. Benar. Di mana parkirnya kan gitu. Bingung juga. Benar. Oke itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jess teman-teman nih pengen konsultasi ke Bun Desain terkait dengan Bang gimana nih tempat strategis, Bang gimana nih biar marketing makin jos misalnya kayak gitu. Boleh. Kalau mau konsul juga boleh lah silahkan sekedar ngobrol-ngobrol. Karena saya juga sempet nyoba-nyoba bikin toko ya. Di pasar udah, di tempat strategis udah, di tikungan saya bikin. Tikungan. Kita bisa sharing-sharing ngobrol, siapa tahu bisa memecahkan masalahnya. Ya, kita sharing-sharing aja. Terus buat teman-teman juga yang mungkin mau order logo nih, bikin logonya, terus bikin desain kemasannya biar menarik, packagingnya dan lain-lain, bisa order juga ke Kebun Desain ya. Silakan hubungi WA yang tertera di layar. Selain itu, kita juga bisa mendaftarkan merek teman-teman ke DJKI buat yang mau jadi Shopee Mall dan TikTok Shop ya. Oke, bisa langsung aja sama WA ke nomor yang tertera di layar, sama WA-nya. Nah itu ya teman-temannya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.